Amin. Silakan berdiri. Seperti biasa kita akan mulai dengan ice breaking, yaitu tepuk sukses. Mulai. 1, 2, 3. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Pagi. Kalian pernah melihat iklan? Silakan duduk dulu. Mulai ini ya. Kalian pernah melihat iklan? Iklan biasanya ditayangkan di mana? Di televisi. Ya, selain di televisi, ada di mana? Radio. Kalau di televisi itu perpaduan antara suara dan gambar serta ada tulisannya. Kalau di koran hanya berbentuk tulisan. Maka buka LKS-nya halaman halaman 19. Sambil kalian melihat tayangan yang ada di sini, saya akan menayangkan materi melalui bahasa Indonesia. Ini teks iklan, slogan, dan poster. Tapi yang akan dipelajari kali ini hanya iklan, poster, dan slogan itu setelah pertemuan berikutnya. Kompetensi dasar. Kalau belajar itu harus ada kompetensi dasar. Lanjutannya mengidentifikasi informasi teks iklan. Jadi nanti akan saya bagikan iklan atau kamu mengamati iklan di sini. Amati informasi teks iklan tersebut. Teks iklan. Kalau teks berarti berbentuk tulisan. Ada yang sakit itu tiduran? Ya, sakit? Boleh ke UKS? Ini ada kuncinya. Lanjutannya, tujuan pembelajaran. Jadi nanti di tayangan ini akan ada pengertian iklan. Kalau di buku pendamping atau LKS itu tidak ada catatannya, maka kamu harus mencatat pakai buku tulis. Mengetahui pengertian iklan, terus unsur-unsur iklan, menyusun teks iklan. Pengertian. Untuk lebih jelasnya akan saya tayangkan berikutnya. Teks iklan. Ini merupakan salah satu media. Media itu alat promosi. Promosi itu menawarkan barang. Itu disebut dengan promosi. Memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu pembeli. Kalau yang memproduksi namanya produsen. Tujuannya untuk memperkenalkan suatu produk baik barang maupun jasa. Jadi nanti kalau dalam iklan itu ada perbedaan, ada yang namanya barang, ada yang namanya jasa. Kalau barang itu berwujud. Contohnya ini. Contohnya ini merupakan barang. Ini juga barang karena ini sejenis. Ini juga barang. Kalau barang ada wujudnya. Seperti motor ada mereknya. Ballpoint juga ada mereknya. Ballpoint 1000-an ada mereknya tidak? Standar itu harganya berapa? 2000. Saya kira 1000. Ya, ini merek barang. Merek itu penting ya. Seperti motor juga kan orang membeli Vario, membeli Supra dan sebagainya. Itu merek mempengaruhi minat masyarakat. Terus kalau jasa itu tidak berwujud. Contohnya apa? Dokter
sakit ya. Kamu sempat ke dokter atau tidak? Oh enggak, dukun ya? Bukan. Harusnya dokter ya. Kalau zaman sekarang ya dokter, tidak usah percaya yang takhayul. Dokter itu merupakan jasa. Motor saya barusan masuk ke kamu akan ke Cetis tapi tidak punya kendaraan, membawa satu keluarga, maka sewa mobil itu ke rental. Itu yang disebut dengan jasa. Tukang pijat yang menjual jasa. Tidak ketahuan kamu sudah dipijat atau belum, itu tidak ketahuan. Jadi itu jasa. Sekarang lanjutannya media iklan. Media itu alat. Bisa melalui media elektronik, bisa melalui media massa. Media elektronik contohnya apa? Terus Televisi, radio, itu media elektronik. Ini biasanya hubungannya dengan kabel. Kalau media massa contohnya apa? Surat, ya surat kabar dan majalah. Jadi berbentuk tulisan. Nah, ini unsur-unsur teks iklan. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Perhatian, kalau dalam iklan itu harus orang ada yang memperhatikan sesuatu hal. Orang kan cenderungnya memperhatikan pertama merek. Kalau zaman dulu orang kalaunya pasta gigi itu Pepsodent. Yang lainnya tidak. Kalau ke warung berarti membelinya saya mau beli Pepsodent. Kalau mie instan itu membelinya apa ya? Sekarang sedap ya. Kalau dulu itu super. Terus minat orang terhadap barang tersebut. Kalau kita melihat di jalan, kira-kira motor apa yang banyak dipakai orang? Oh, motor Beat. Alasannya kenapa orang memakai motor Beat? Oh, enteng. Tapi kalau yang badannya besar, jangan memakai motor Beat. Kenapa? Tidak seimbang antara motor dan badan. Kan kayak motor-motoran, motornya gede, berat badannya 100 kg, memakai gede. Aduh kasihan motornya. Kalau motor bisa berbicara, maka akan berteriak. Jadi harus seimbang. Ini sih tidak wajib, itu sunnah, tapi narah patut. Sedih banget. Motornya cilik, sama ya adine motor-motoran yang lagi. Ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan kalau membeli motor besok. Kalau kamu sudah besar dan bisa bekerja. Keinginan, terus ada rasa percaya. Kalau orang membeli sesuatu mesti ada rasa percaya. Saya misalnya senangnya membeli ballpoint ini. Kenapa? Karena ini tapi 1 tahun itu dipakai tidak akan habis. Kecuali begini, saat saya sudah memakai ini kayak gini, ini dibuka tidak ditutup lagi, maka ini akan mengering. Jadi harus ditutup, itu akan hangat. Ya walaupun harganya lumayan, tapi tidak akan saya sebutkan. Terus ini juga barang yang awet. Terus spidol itu snowman. Ada yang kadang spidol hanya beberapa kali menggunakan. Terus setelah rasa percaya ada tindakan. Tindakan itu membeli barang tersebut. Karena sudah ada keinginan, terus kemudian minat, kemudian kita akan tindakan. Jangan hanya keinginan saja dingkem tapi tidak membeli. Kita lanjutkan. Ciri-ciri iklan. Iklan bersifat informatif. Iklan itu memberikan suatu informasi kepada calon konsumen. Kalau orang belum membeli barang tersebut, itu disebut calon konsumen. Informasi komunikatif dan komunikatif. Komunikatif itu bahasanya bisa dipahami. Saya paham,
kamu paham, itu namanya komunikasi. Iklan disusun secara objektif. Objektif itu artinya apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu namanya apa adanya. Saya tanya ke kamu, iklan di televisi itu objektif atau tidak? Objektif. Siapa yang menjawab objektif? Cung. Jujur apa tidak kalau iklan di televisi? Ya, benar ini kurang jujur. Contohnya apa? Misalnya ini Afan sakit, batuk, oprok. Yang itu sakit, batuk, berdahak, itu kan di sini kayak ganjel. Itu ke dokter. Kalau tidak ke dokter langsung membeli obat di apotek. Formula 44. Katanya langsung. Kalau di iklan itu 1 kali minum langsung sembuh. Benarkah kalau kita minum 1 kali langsung sembuh? Tidak. Itu berkali-kali sampai kamu tidak ingat punya batuk baru sembuh. Jadi iklan yang kadang tidak jujur. Iklan ditulis singkat, padat dan mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kalau yang terakhir tidak menyinggung perasaan orang, artinya iklan tersebut jangan membawa produk yang lain. Maksudnya, misalnya saya memasarkan produk tadi Pepsodent. Jangan memakai Ritaden itu jelek, nanti gigi kamu rontok semua. Itu menjelekan atau menyinggung pihak lain. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kitanya struktur teks iklan. Ada judulnya, kemudian ada nama produknya, penjelasan tentang produk. Judul iklan, misalnya. Kalau iklan itu ada ciri khasnya, misalnya dijual, itu di bagian atas. Ada yang BU itu singkatan dari butuh uang. Kamu menjual HP, orang tua kamu menjual motor. Kira-kira kalau orang tua menjual motor alasannya apa? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu masih punya motor lagi? Tidak. Oh tidak. Berarti masalah satu terselesaikan, masalah lain muncul. Nanti mengantar kamu pakai apa? Oh jalan kaki ya, setiap hari jalan kaki nggak apa-apa ya, sehat. Tapi kalau jalan kaki terus menerus ya sulit juga. Nama produk, penjelasan tentang produk. Nanti dijelaskan. Kalau seperti orang memasarkan iklan motor, itu nanti diterangkan ya. Misalnya motor Vario. Ya, kenapa saya mengatakan Vario terus ya? Motor apa Vario ya Vario terus. Vario itu keunggulannya apa? Ini produk dari Honda. Irit bensin, itu sudah pasti. Beda dengan yang lain. Motor Remonio blok-blok apa ya? Satria kadang. Ya, itu boros ya bensinnya. Kalau saya tak pengiritan. Kalau kesusukan paling 5.000 cukup. Tapi itu saya nggak ngisi 5.000, saya ngisinya langsung 25.000 sampai berhari-hari. Itu berarti kan pengiritan. Kenapa pengirim? Kalau kita misalnya bensinnya sudah full kan tenang, tidak usah mikir-mikir. Waktu akan persamnya itu saya bensinnya itu hampir limit di yang tanda merah. Mencari tukang bensin yang jualan bensin itu pagi-pagi kayaknya lagi kasih pada ini. Karena hujan sangat deras, jadi deg-degan. Karena kalau motor yang injeksi itu kalau sampai kehabisan bensin, maka biaya rawatnya akan lebih mahal. Katanya 900.000. Ya, menyusun teks iklan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Iklan berdasarkan sifatnya di buku ada iklan niaga. Niaga itu artinya perdagangan. Niaga itu mencari keuntungan. Niaga. Kalau perlu ditulis silakan.
Kalau tidak ya tidak, nanti karena kamu akan mengerjakan tugas. Niaga itu artinya perdagangan, ini menawarkan, tujuannya mencari keuntungan. Bukan mencari untung ya, beda ya. Kalau untung itu nama orang. Niaga tujuannya mencari keuntungan. Iklan niaga contohnya apa? Iklan minuman, iklan makanan. Pokoknya yang mencari keuntungan. Terus non niaga, kalau non itu artinya tidak, berarti tidak mencari keuntungan. Contohnya apa? Informasi, gunakanlah lampu seperlunya. Agar turu, kalau tidur itu dimatikan. Itu mirip. Tapi ada orang yang tidak bisa lampunya dalam keadaan mati ya. Ada yang di sini harus ada cahaya. Oh, harus gelap semuanya ya. Terus tujuan iklan. Ada iklan penawaran. Iklan yang menawarkan barang. Dijual mobil, dijual motor, dijual HP. Kalau kamu membeli HP itu satu produk HP yang terbaru, merek terbaru, misalnya sekarang harganya 3.500.000. Kamu kalau membeli minggu berikutnya itu harga sudah turun. Jadi kalau kamu membeli HP, mending yang tidak usah mahal-mahal amat, yang penting bisa berfungsi. Karena HP itu bukan alat untuk investasi. Investasi itu apa? Tabungan. Kalau yang barang yang bisa diinvestasikan itu contohnya apa? Mobil. Emas. Emas ya, emas asli ya, bukan emas laki-laki. Emas, terus tanah, itu namanya investasi. Kalau motor pun semakin tahun itu harganya akan semakin menyusut. Tapi karena motor itu kebutuhan primer ya, itu tidak usah dipikirkan. Tujuan iklan berdasarkan ruang, ada iklan baris. Iklan baris itu bentuknya itu kalau kamu membaca koran, pernah baca koran? Ya pernah. Kalau kamu sekilas ya, di situ ada iklan yang tulisannya kecil-kecil, satu halaman itu nanti ada garis-garisnya, ada tulisannya kecil-kecil, kemudian bentuk banget, itu namanya iklan baris. Lanjutkan contoh ini iklan niaga. Ini kebiasaan masyarakat sekarang sukanya makan yang instan. Apa kelebihan makanan instan? Langsung cepat dimakan ya. Kekurangannya apa? Oh mahal. Ini kira-kira makanan sehat apa tidak? Ya. Kalau makan seperti ini tidak masalah. Biar kamu bisa mencicipi apa sih makanan yang baik. Tapi jangan keseringan. Di samping memboroskan dompet, juga itu tidak sehat. Karena kita tidak tahu makanannya goreng dan apa. Nah, ini iklan non niaga. Nah, ini seperti orang sedang tidur sambil memakai selimut. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Hemat energi, hemat biaya. PLN rugi apa enggak? Ya enggak. PLN malah kadang-kadang menyarankan seperti itu. PLN tidak rugi. Ini iklan permintaan. Dicari. Ya, ini siapa yang punya? Ini ada orang yang sedang mencari sepeda olahraga warna merah, harga nego. Harga nego itu artinya apa? Ya, harga yang bisa ditawar. Ini NN berarti tidak mau dicantumkan namanya siapa, no name. Kenapa dia tidak memberikan alamat? Hati-hati kalau kamu menjual HP, motor, dan sebagainya, itu tidak usah mencantumkan alamat. Karena kadang ada kejadian, misalnya ada orang menjual motor, dicantumkan di sini alamatnya. Ada orang yang ke situ. Kemudian dia itu tanya, Anda katanya menjual motor
media. Coba sini saya lihat. Boleh saya coba? Oh silakan. Terus, nah sudah dihidupkan mesinnya, motornya maju, ditunggu 1 menit, 5 menit, 1 jam, nah sudah ngetek, sudah biuk-biukan. 1 hari, ternyata motornya dilarikan. Nah, makanya ini kalau menjual sesuatu, kecuali rumah ya, rumah yang dikasih alamatnya, misalnya. Kalau rumah kan tidak mungkin dicolong ya. Kalau rumah tidak mungkin dicuri. Siapa yang bisa memindahkan rumah? Tidak ada. Jadi ini ya, paling jin. Ya, lanjutannya ini namanya iklan baris. Nah, itu baris-barisan iklan. Ada jual cepat rumah di Jogja pasang. Rumah lokasi di Jogja. Nah, di sini rumah banyak dijual. Orang kadang menjual rumah mungkin karena rumahnya lebih dari 1 atau rumahnya sudah ada penghuni lain, jadi dijual. Iklan kolom, ini iklan kolom, penjualan mobil Avanza, register, DP murah. DP itu artinya apa? Uang muka. Katanya DP itu duit pertama. Jadi singkatan, tapi saya nggak tahu. Tapi orang mengatakan bahwa DP itu uang muka. Angsuran ringan. Jangan sampai kamu itu ya masih cilik utang. Ini iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu iklan yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Dia mau memberitahukan saja, pakailah masker. Saya misalnya menyuruh kamu, ayo pakai masker. Kira-kira saya dapat uang? Ya, hanya demi keselamatan kita bersama memakai masker. Berada penanggung masker bermut ya itu ya akan saya tanyakan video ini iklan. Ini iklan yang ditayangkan di televisi atau media elektronik. Happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Kenapa yang anak laki-laki senyum-senyum dong? Saling, tuh saling. Kenapa yang anak perempuan menawarkan barang secara gratis? Ada hati, terus suka, naksir. Tapi kalau yang ditaksir banyak kira-kira rugi apa enggak? Tapi ini promosi ya, ya. Anak laki-lakinya ya senang banget berkali-kali mungkin datang ke sini. Apa? Itu iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu perpaduan antara suara, gambar, itu dipadukan. Iklan apa tadi? Minuman apa? Coca-Cola. Tadi ngomong kafe. Kemarin ya silakan bentuk kelompok. Jadi saya menyediakan kertas lina. Sudah membawa lem? Wah, sudah. Lima saja. Pokoknya 5 saja. Sambil memperhatikan ya, ini nanti iklan ini kamu pilih. Ini berdasarkan jenisnya. Nanti misalnya ada iklan niaga, iklan layanan masyarakat. Diberi judul dulu, ditempelkan. Paham ya? Paham?
kelompoknya kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok ini belum. Belum ya? Belum. Kamu ini penyebar saja. Penyebar. Gabung sini. Sini. Yang belum tadi siapa? Yang lain gabung saja. Silakan pertanyaannya sesuaikan dengan rambutnya. Ini sini. Ariati. Mama mau beri judul dulu. Saya ulang ya. Pertama, kamu beri judul dulu. Misalnya, iklan layanan masyarakat. Cari di sini yang termasuk iklan layanan masyarakat. Kemudian tempelkan di sini. Iklan niaga. Tempelkan lagi, kamu cari yang mana termasuk iklan niaga. Iya, judul dulu, judul. Apa? Bandri. Ya, pakai pokoknya belum siapa yang iklan yang sini ya. Kalau Ariati ada yang belum jelas, silakan dikelompokkan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya. Ada yang menggunting, ada yang menempelkan, ada yang khusus mengerjakan LKPD, lembar kerja ya. Silakan. Siapa yang yang lebaran? Ya, nama kelompok. Tuliskan nama kelompok kamu di pojok. Di halaman sebaliknya. Jadi nanti cantik ya tampilannya di sini. Ya, nanti aja. Ya, silakan kamu temukan iklan apa dulu. Jadi di situ ada tambahan selain tadi dari materi yang saya tayangkan, itu ada iklan lowongan pekerjaan. Tahu ya? Satu iklan satu. Ya, seadanya itu yang ada di situ. Coba menemukan berapa. Ada yang booking kurang? Enggak, Soalnya ini saya ini orangnya kurang. Tidak ada ya? Apa nih? Ini siapa? Ariyanti. Fahri. Oh itu kelompok ini LKP
deret-deret ke sini nggak apa-apa, atau di sebaliknya saja nggak apa-apa. Di sini ya. Ini nama kelompoknya. Ya. Ada bagi tugas ya, ada yang menggunting, ada yang bagian menempelkan, ada yang mengerjakan LKPD. Nama panjang, jangan nama panggilan. Nah, ini nama kelompok apa nama? Ini nama kelompok Bu. Ya. Ya, tadi materi sudah saya terangkan semua. Kalau kamu sambil catat, atau di buku LKS itu ada. Oh, oke. Ya, ada iklan apa saja? Kelompok mana nanti? Kamu sambil mulai. Jawabannya betul ya. Ya. Sambil mulai, jadi nanti sini tempel kaki cepat. Nanti kalau ada beberapa ya, beri dulu ini iklan apa? Ya. Ini bukan iklan rokok. Iklan pelajaran Saya sama siapa? Ya ini bisa-bisanya ya. Ya dijawab. Kamu tugasnya dijawab, jadi semuanya nanti kerja. Karena itu waktunya tidak terlalu lama lagi ya. Ini. Ya, nggak usah. Ini ada satu.
Salah satu menempelkan nanti coba ditugas semuanya ya, jadi nanti beri judul dulu Mbak, iklan asal dulu nanti iklan ya, iklan omongan kita ya, tapi Kak, saya selesaikan dulu ya. Kalau yang kedua sampai selesai presentasi, baik saya bersabar di kemudian ini. Gimana, Mbak? Pemborongan sama tadi ditayangkan masing.
Nanti salah satu mempresentasikan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Dari sini. Serapi mungkin. Ini lanjutannya iklan layanan masyarakat. Kayin. Hah? Sampai nyebutnya. Yang rapi ya. Kenapa? Berarti ini contohnya iklannya, Bu? Iya, contohnya. Penulisnya kamu ya? Penulisnya Iya. Nah, itu semuanya kerja, ada yang memvoting, ada yang mengerjakan LKPD, ada yang menempelkan. Jadi nanti cepat selesainya, karena kamu juga punya tanggung jawab membersihkan kelas ini. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya, kelompok Uca sudah siap? Saya Iya, parah. Sungai Kelong lah, silakan salah satu, dua Mbak. Yang lain sambil memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Silakan diperlihatkan. Nah, ini hasil. Coba dijelaskan iklan apa saja yang kamu temukan dari iklan yang saya berikan. Yang pertama iklan apa, Mbak?
Ya, lowongan pekerjaan. Apa dimaksud dengan lowongan pekerjaan? Kamu sebutkan. Membutuhkan pegawai atau karyawan. Ya, ini yang lain lihat ya. Ini iklan lowongan pekerjaan kadang ditandai dengan apa? Lowongan atau dibutuhkan. Sekarang iklan yang kedua. Kan jasanya berupa apa? Iklan yang ketiga. Barang apa saja yang ditawarkan? Yang keempat. Apa yang dimaksud iklan layanan masyarakat? Ada yang tahu? Iklan yang memberitahukan. Ya, iklan yang memberitahukan kepada masyarakat. Ini hubungannya tidak mencari keuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus untuk kelompok kedua. Saya simpulkan ya, dari pembelajaran kali ini tentang iklan. Iklan itu tujuannya untuk memasarkan atau mempromosikan barang. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Siapa yang tahu manfaat iklan? Supaya bisa Membantu masyarakat, kalau iklan layanan masyarakat, memberikan informasi. memberikan lowongan kerja. Ya, itu manfaat bagi kamu. Siapa tahu suatu saat kamu bekerja di bagian promosi iklan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.